Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tema 1, muatan pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan pendidikan karakter pada video kali ini adalah tentang sikap tekun. Sikap tekun dapat anak-anak latih dengan cara giat belajar walaupun belajarnya dari rumah, tetap semangat, memperhatikan penjelasan dari Pak Guru. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan menyimak kira-kira materi apa saja ya yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Untuk letak geografis, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua benua, yaitu benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan ketampakan di permukaan bumi. Letak geografis suatu negara ditinjau dari kenyataan letaknya di permukaan bumi. Permukaan bumi, baik daratan maupun di laut. Nah, di dasar laut itu terdapat lembah atau cekungan sempit yang memiliki dinding curam yang disebut palung laut. Letak geografis Indonesia memberikan pengaruh terhadap kesuburan tanah, sehingga masyarakat Indonesia banyak berminat pada aktivitas pertanian. Namun, tidak semua jenis tanah di Indonesia subur. Contohnya, tanah jenis tanah laterit yang banyak terdapat di Kalimantan, yang disebabkan karena di Kalimantan terdapat banyak muara sungai. Bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat itu disebut daratan. Wilayah daratan Indonesia memiliki beberapa gunung yang menjulang tinggi. Salah satu fungsinya adalah sebagai penahan awan. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki paparan Sunda, yaitu wilayah relief bentang alam Indonesia bagian barat. Negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim juga, karena memiliki hasil laut yang melimpah dan adanya garis pantai hampir di setiap pulau di Indonesia. Nah, wilayah perbatasan antara daratan dan laut itu disebut pantai. Pada perairan laut, ada yang dikenal dengan zona ekonomi eksklusif, yaitu perairan laut yang diukur dari garis pantai terluar sejauh 200 mil ke arah laut lepas. Indonesia memiliki pulau-pulau yang dipisahkan oleh daerah laut. Laut yang terletak di antara pulau-pulau tersebut dikenal sebagai laut teritorial. Letak geografis Indonesia memiliki berbagai pulau, menjadi salah satu penyebab beragamnya budaya lokal. Nah, budaya lokal ini umumnya bersifat tradisional. Contohnya, seni pertunjukan wayang golek seperti yang ada di gambar ini adalah contoh seni pertunjukan wayang golek, dan bahasa yang dimiliki setiap suku atau dikenal dengan dialek. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, jika anak-anak perhatikan, anak-anak pernah melihat bola dunia atau peta dunia pada globe, anak-anak dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan garis bujur adalah garis yang membentang dari arah utara atau kutub utara ke arah selatan atau kutub selatan, atau bagian bumi dari atas globe ke bagian bawah. Jadi, garis yang dari atas ke bagian bawah itu namanya adalah garis bujur. Selanjutnya, letak astronomis wilayah Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Letak astronomis Indonesia memberikan beberapa pengaruh, seperti Indonesia memiliki 3 daerah waktu, dan Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Letak astronomis Indonesia mempengaruhi pembagian zona waktu, sedangkan letak geografisnya berpengaruh terhadap kerentanan bencana alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dari letak geografis di Indonesia, memiliki beberapa macam fauna. Nah, fauna di Indonesia menurut ahli flora dan fauna Alfred Weber dan Wallace dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Garis batas persebaran flora dan fauna di Indonesia, bagian barat dan tengah itu disebut sebagai garis Wallace. Adanya kesamaan binatang di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan menjadi salah satu bukti bahwa pernah menjadi satu daratan dengan benua Asia. Selanjutnya, cuaca dan iklim di Indonesia. Cuaca merupakan keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Unsur-unsur cuaca yang sering diamati dan diukur adalah suhu, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Contohnya, musim hujan di Indonesia yang terjadi pada saat posisi semu matahari berada di belahan bumi selatan, atau terjadi angin muson barat yang juga membawa musim penghujan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Curah hujan rata-rata rendah seperti di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur akan membuat daerah tersebut banyak dijumpai bentangan lahan, sabana, dan stepa. Berikutnya adalah iklim. Iklim di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Iklim musim menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim yang dipengaruhi oleh angin musim, yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, pembagian waktu. Pembagian waktu di dunia, termasuk di Indonesia berdasarkan letak astronomis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, Indonesia sendiri memiliki 3 wilayah pembagian waktu. Yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, selisih 7 jam lebih awal dari waktu GMT. Contohnya pada daerah Palangkaraya, Riau, Pekanbaru, dan Jakarta. Selanjutnya, waktu Indonesia Tengah atau WITA, selisihnya 8 jam lebih awal dari waktu GMT, yaitu daerah yang memiliki waktu Indonesia Tengah, Makassar, Samarinda, Banjarmasin. Yang terakhir, waktu Indonesia Timur atau WIT, selisih 9 jam lebih awal dari waktu GMT. Daerah yang memiliki waktu Indonesia Timur atau berada pada waktu Indonesia Timur yaitu salah satunya Maluku dan Papua. Demikianlah penyampaian materi yang Pak Guru berikan. Semoga penyampaian Pak Guru dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat menyimak kembali video ini untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, tetap terapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah menggunakan masker ketika berada di luar rumah, walaupun jaraknya dekat atau apalagi jauh. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.